hari ini selamat untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa semua yang Yesus lakukan itu ada maknanya dan ada pengertiannya. Semuanya itu bagi kita, bukan bagi dia, tapi bagi kita. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, bahkan dia naik ke surga pun bagi kita. Oh, nggak ada amin ya? Amin. Lupa amin. Doa lupa amin gimana nggak habis-habis itu sampai pagi. Ya. Jadi ya kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tahu begini, Tuhan Yesus pergi ke surga, naik ke surga punya satu tujuan. Bukan saja dia mau bertemu dengan Bapaknya, tapi Alkitab bilang begini, dia pergi supaya dia menyediakan tempat bagi kita. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Amin. Keren banget saudara. Berarti kita ini orang-orang terpilih. Kita ini orang-orang bahagia. Haleluya. Kita ini orang-orang berharga di mata dia. Makanya dia tidak hanya mati bagi kita, dia tidak hanya bangkit bagi kita, tapi dia pergi ke surga supaya menyediakan tempat juga bagi kita di surga. Itu keren banget. Bapak Ibu tidak lagi ketika dipanggil pulang, tidak lagi buat rumah karena rumah sudah tersedia. Haleluya. Amin. Jadi siapa yang mau pulang? Rumahnya sudah tersedia. Pingin pulang cepat-cepat apa mau tinggal di sini lama-lama? Hah? Cepat-cepat, kok gila cepat-cepat. Itu di sampingnya udah cubit-cubit dia tuh pasti. Lu pergi terus gua sama siapa katanya. Saudara yang kekasih, Tuhan pergi ke sana, Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia bilang begini, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, Yesus rindu dengan kita loh. Yesus nggak mau jauh-jauh dari kita. Haleluya. Tapi kita yang suka jauh-jauh dari Tuhan. Betul? Ya. Yesus rindu untuk dekat dengan kita, tapi kitanya yang mau jauh-jauh dari dia. Nah itu persoalan kan bagi kita semua. Persoalan bagi kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Ada masalah sedikit nggak mau datang ke gereja. Ada persoalan sedikit dengan hamba Tuhan, dengan gembala, dengan pengerja di gereja, nggak mau datang ke gereja, nggak mau tuh lihat muka dia. Buang muka terus. Ya udahlah, simpan aja muka. Gitu. Makanya kita harus jaga hidup kita. Haleluya. Jangan sampai kehidupan kita itu tidak memuliakan Tuhan, tidak meninggikan Tuhan. Dia udah mati bagi kita, dia udah bangkit bagi kita, dia sudah menderita bagi kita. Bahkan dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia mau supaya kita dekat-dekat dengan dia. Tapi kita sendiri seperti apa? Nah perlu kita ngomong, evaluasi diri kita sendiri. Renungkan dalam hatimu. Apakah aku sudah dekat dengan Tuhan? Apakah aku sudah memuliakan Tuhan di dalam hidupku? Kayak gitu kan, itu yang harus kita pertanyakan dalam hidup kita. Atau hidup kita hanya untuk menyenangkan diri kita? Halo? Atau hidup kita hanya untuk supaya orang menghormati kita? Enggak juga. Semua di dalam hidup kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, semuanya punya satu tujuan. Yesus dimuliakan. Amin. Yesus dimuliakan. Saudara usahanya pintar, saudara usahanya maju, saudara diberkati, dengar, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Karena semua yang kamu dapat itu punya Tuhan. Dan semua yang ada dalam hidupmu itu punya Tuhan. Haleluya. Atau siapa yang sini bilang itu punya aku, bukan punya Tuhan? Tolong angkat tangan. Nah, semuanya punya Tuhan. Kita cuma pengelola. Mau berapa banyak kita? Kamu diberikan tanggung jawab yang besar. Berarti kamu bisa, kamu mampu. Cuma bawa itu untuk kemuliaan bagi nama. Haleluya. Kristus Raja Sorga dan Bumi. Wow, keren banget di tema kita hari ini. Ya, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan tema Kristus Raja, Surga dan Bumi. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Ini bicara tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, kita lihat ini bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar peristiwa spektakuler,
karena dia terangkat ke sorga setelah menyelesaikan tugasnya di muka bumi. Tetapi memiliki makna yang sangat-sangat mendalam. Bukti Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia naik ke sorga, bukti bahwa dia Allah yang hidup. Makanya dia bisa naik ke sorga. Kalau dia mati nggak bisa naik ke sorga. Betul kan? Dia bukti bahwa dia adalah Allah yang hidup. Makanya dia bisa naik ke sorga, saudara. Nah, semua yang disampaikan tentang tujuan kedatangannya ke dunia telah terbukti. Semua yang disampaikannya tentang kedatangannya ke dunia, tujuan dia datang ke dunia, itu semuanya terbukti. Bahwa dia datang untuk mati, dia datang mati, bangkit, dan naik ke sorga. Itu semuanya terbukti, saudara. Itu bukti bahwa dia Raja, dia Tuhan. Haleluya. Menunjukkan bahwa ia adalah Raja yang berkuasa di sorga dan di bumi. Baca di dalam Matius pasal 28 ayat 18 dan juga Ibrani pasal 1 ayat 3. Matius 28 ayat 18 dia bilang ini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa mana? Di sorga dan di bumi. Dia punya kuasa, artinya dia Raja, dia Tuhan. Untuk apa? Untuk sorga dan bumi. Jadi saudara percaya, saudara dan saya percaya kepada Tuhan yang punya sorga dan bumi. Amin. Ya, saudara perhatikan, kita percaya kepada Tuhan, juru selamat kita, yang punya sorga dan bumi. Makanya dia bilang gini, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Segala kuasa. Bukan kuasa untuk menyembuhkan saja, bukan kuasa untuk memberkati saja, tapi semua kuasa itu telah diberikan kepada Kristus. Kuasa yang di sorga, kuasa yang di bumi. Jadi kalau Yesus bilang apa di sorga, itu semua sorga itu diam. Ikutin apa yang dia ngomong. Karena dia berkuasa di sana. Haleluya. Sama dengan di bumi. Kalau dia mau bikin seperti itu bisa. Cuma kan di bumi kan ada kita. Haleluya. Kita ini adalah representasi dari dia. Kita ini adalah gambaran dia yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Berkali-kali saya bilang ini, semua kapasitas Tuhan, semua kemampuan Tuhan, semua kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Nah, kesadaran itu yang buat kita gini, kita bisa gini, menyembah Tuhan dengan penuh kuasa dari dia. Kita buat sesuatu dengan penuh kuasa dari dia. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam hidup kita. Nah, cuma kadang-kadang kan cuma kita pakai apa? Pakai kekuatan kita kan? Betul nggak? Kita kan suka pakai cuma kekuatan kita sendiri. Makanya kalau gagal, salahin siapa? Pakai kekuatan sendiri, kalau gagal salahin siapa? Tuhan. Ngawur kita. Betul kan? Pakai kekuatan Tuhan. Kalau kamu pakai kekuatan Tuhan, percaya kita tidak pernah akan gagal. Haleluya. Haleluya. Kalau kita pakai kekuatan Tuhan, tidak mungkin gagal. Kalau kekuatan Tuhan ada dalam hidupmu, dia akan menuntunmu untuk melakukan perkara-perkara benar. Bukan hanya perkara-perkara besar, tapi perkara-perkara yang benar. Haleluya. Nah, keinginan kita kadang-kadang bertentangan dengan keinginan roh. Haleluya, amin, saudara. Makanya kadang-kadang apa yang kita buat itu bertentangan dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, roh bekerja dalam hidup saudara, saudara bekerja, saudara melakukan sesuai dengan kehendaknya. Kalau melakukan sesuai dengan kehendaknya, pasti berhasil. Pintar kan, anak? Tapi kalau pakai kekuatanmu, tidak mungkin akan berhasil. Tidak mungkin. Pakai kekuatan Tuhan, supaya kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan benar yang berasal dari Tuhan. Semua yang benar dari Tuhan itu pasti besar. Haleluya. Semua yang benar dari Tuhan itu pasti mujizat. Amin. Iya. Karena Yesus itu ahlinya melakukan itu. Dan dia ada di dalam hidupmu. Maka saya bilang ini, semua kapasitas dia ada dalam hidupmu. Semua kemampuan dia ada dalam hidupmu. Amin. Wah, keren itu. Yesus bilang ini, aku pergi
supaya aku menyediakan tempat bagi. Ketika aku pergi, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara besar, bahkan lebih daripada apa aku yang aku kerjakan di dunia ini. Saudara dan saya dipercayakan hal-hal seperti itu. Nah, sadar untuk melakukan itu. Sadar bahwa Tuhan yang besar itu ada dalam hidupmu. Supaya engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Nah, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari belajar tentang itu. Supaya kita tidak salah, kita tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus itu Raja. Bukan saja di surga, tapi Dia Raja juga di bumi. Dia Raja bagi saudara dan saya. Dia Tuhan dan Allah bagi kita semua. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita gini. Mari belajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya menemukan ada beberapa hal penting dan sangat luar biasa. Kita belajar ya dari ayat 6 dan 7. Firman Tuhan bilang begini. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 7. Dia bilang ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 bilang ini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Waktu mereka berkumpul, waktu Yesus menaik ke surga, lalu pengikut-pengikutnya bertanya begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus jawabnya gini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Apa yang kita belajar dari sini? Yang pertama kita belajar dari sini. Itu. Jangan membuatkan Kristus untuk kepentingan diri sendiri. Yang setuju katakan amin? Yang setuju katakan amin? Kita kan sering memanfaatkan Tuhan kan? Untuk kerajaan kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri. Haleluya. Loh, benar enggak? Kita sering memanfaatkan tanpa sepengetahuan kita, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita memanfaatkan Tuhan. Benar enggak? Pergi ke gereja supaya kamu diberkati, ngawur kamu. Halo. Pergi ke komsel supaya ada jalan keluar bagi masalahmu, ngawur kita. Kita sedang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Haleluya. Kok nggak amin? Amin. Merasa bersalah ya? Memanfaatkan Tuhan. Jangan manfaatkan Tuhan untuk itu. Masalah saya banyak di rumah, saya datang ke gereja deh, biar ada jalan keluar. Ngawur, kita memanfaatkan Tuhan untuk itu. Kepentingan kita sendiri. Dengar, kamu di dalam Tuhan sudah jalan keluar. Haleluya. Kamu di dalam Tuhan sudah disembuhkan. Yang setuju katakan amin? Amin. Kamu di dalam Tuhan sudah diberkati. Haleluya. Kamu datang ke gereja cuma untuk apa? Mensyukuri kebaikan Tuhan yang kamu dapat. Yang setuju katakan amin? Bukankah masalah buat kamu dewasa? Bukankah masalah buat kamu lebih kuat? Haleluya. Bukankah masalah buat kamu supaya kamu bertumbuh, berbuah, lebat, bahkan tetap bagi kemuliaan, bagi nama Dia? Amin. Setuju katakan amin? Ini karena orang-orang percaya itu mulai alergi dengan masalah. Masalah datang, tolak dalam nama Yesus. Ngaco. Tuh, ngaco kan? Justru masalah buat kita jadi matang. Nih, dengar baik-baik. Masalah itu buat kita jadi dewasa. Supaya kamu dan saya bisa berbuah. Kalau kamu nggak matang, kamu nggak dewasa, kamu nggak bertumbuh dalam Tuhan, kamu tidak akan bisa berbuah bagi Tuhan. Halo. Amin. Jangan memanfaatkan Tuhan. Ya sudah, kalau Tuhan nggak memberkati saya nggak mau pergi ke gereja lagi. Ya Tuhan. Tuhan bilang, terserah kamu. Gue bisa bawa orang lain datang di gereja. Benar kan? Bahkan ketika nggak ada orang pun yang menyembah, aku bisa buat batu, aku bisa buat pohon-pohon untuk menyembah. Amin. Saudara ingat itu, jangan memanfaatkan Tuhan dalam hidup untuk kepentingan dirimu sendiri. Coba lihat mereka. Mereka bilang apa? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus datang bukan untuk itu. Amin. Yesus datang membawa kerajaannya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, bukan memulihkan
kerajaan bagi Israel. Enggak. Itu kemauan kita. Tuhan tolong dong. Tuhan tolong dong pulihkan keluarga. Siapa yang salah? Kamu yang salah kan? Haleluya. Benar? Tuhan gak salah dengan itu. Yang salah kan kita. Ngapain marah-marah istri di rumah? Halo? Ngapain tempelan istri? Ngapain maki-maki istri? Halo? Bapak-bapak? Sudah begitu, baru salahin Tuhan lagi. Manfaatkan Tuhan untuk itu. Untuk selesaikan masalahmu. Kamu selesaikan masalahmu. Kamu yang berubah. Haleluya. Kamu yang berubah baru selesai. Pulang ke rumah capek-capek suami-suami. Aduh, belum sampai dalam rumah lagi udah ngoceh dari dalam rumah kencang banget. Kasih duitnya cuma sedikit, ini anaknya 7 segala macam lah. Kacau kita. Siapa suruh lu mau bikin anak 7? Kalau lu yang bikin ya udah lu yang tanggung jawab. Masa kasih tanggung jawab itu ke Tuhan? Manfaatkan Tuhan dengan itu? Enggak lah saudara. Tuhan sudah kasih kekuatan bagi kita. Tuhan sudah kasih kuasa bagi kita. Untuk kita menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita. Karena Dia ada dalam hidup saudara dan saya. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Itu kan harus kita bangun. Jangan manfaatkan Kristus lah di dalam kepentingan untuk kepentingan kerajaan kita. Gak usah. Dia bilang gini, engkau tidak perlu mengetahui. Engkau gak perlu seperti itu. Dengar, orang yang bahkan Tuhan tidak akan tahu rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dengar baik-baik. Orang yang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri dia, dia tidak pernah akan tahu rancangan Tuhan dalam hidup dia. Yang dia tahu begini, dia diberkati. Yang dia tahu begini, sakitku sembuh karena Tuhan. Yang dia tahu ini masalahku selesai karena begini. Tapi rancangan Tuhan sendiri dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia bangun kerajaan sendiri memanfaatkan Tuhan. Halo. Hari ini kenaikan Tuhan Yesus kita bicara tentang supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa mengerti bagaimana hidup kita di dalam Tuhan. Kita tidak memanfaatkan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kepentingan kita sendiri. Haleluya. Amin, saudara. Nah, ibadah dan pelayanan yang disertai motivasi yang tidak benar adalah apa? Jahat di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya datang ke gereja dengan motivasi yang gak benar. Itu jahat di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan begini, dengan memanfaatkan Tuhan dalam hidupmu. Itu jahat di mata Tuhan. Halo. Dengar ini baik-baik. Jadi jangan pikir bahwa semua orang datang di gereja itu rohani banget. Ada yang rohana juga, saudara. Ya, ada. Betul. Kita pikir semua rohani. Iya. Kan di dalam gereja tuh, kan banyak orang bilang kan, semuanya malaikat. Mukanya semua itu malaikat. Senyumnya manis-manis. Karena kalau sudah keluar muka gereja, ketemu yang hutang, langsung mukanya berubah. Betul kan? Benar nggak? Ketemu yang hutang aja, udah pasti mukanya berubah itu. Yang tadinya manis jadi apa? Asam asin, pahit tambahnya. Jadi segini Bapak, ibadah dan pelayanan disertai motivasi yang tidak benar. Saudara datang ke gereja dengan motivasi yang nggak benar, itu jahat di mata Tuhan. Maka gini, setting dari rumah untuk apa? Datang ke gereja untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Setting hatimu dari rumah untuk apa? Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang paling benar, saudara. Nah, kalau saudara dan saya nggak dapat itu, ya percuma sia-sia kita datang ke gereja, buang-buang waktu. Halo? Buang-buang waktu kita datang ke gereja. Kita datang ke gereja punya tujuan kan memuliakan Tuhan. Setuju katakan amin? Bukan memanfaatkan Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu nggak boleh memanfaatkan Tuhan. Nggak boleh kamu memanfaatkan Tuhan.
Tapi kamu harus datang memuliakan Tuhan. Amin. Kenapa sih waktu kita cuma 30 menit kasih dia 2 jam gitu? Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dia bilang ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Nah ini saudara lihat. Yang kedua, saya bicara tentang ini. Tuhan pakai kita untuk kepentingan kerajaannya. Setuju katakan amin? Ya, Tuhan pakai kita untuk kepentingan kerajaannya. Coba lihat dia bilang ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu tujuannya apa? Kamu jadi saksi. Di mana? Di Yerusalem. Di mana lagi? Di Yudea. Di mana lagi? Samaria. Di mana lagi? Sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan pakai kita untuk kepentingan kerajaannya. Bukan kita pakai Tuhan, tapi Tuhan yang pakai kita. Haleluya. Jangan balik-balik gitu. Kita kan sering balik-balik gitu. Dengar, kuasa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu, kita pakai untuk kepentingannya, bukan kepentingan kita. Haleluya. Dengar, bukan saja di dalam keluargamu, tapi kamu akan sampai ke ujung-ujung bumi. Kok nggak ada amin? Nggak mau sampai ke ujung bumi? Amin. Biar saya saja, kalau nggak mau. Gitu nih. Coba lihat dia bilang, kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Tidak sampai di Yerusalem. Dia bilang apa? Yudea. Terus dia bilang apa lagi? Samaria. Samaria itu bicara tentang apa? Samaria itu bicara tentang orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Yudea itu bicara tentang orang-orang terdekat kita. Samaria itu bicara tentang orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sampai ke ujung bumi ya ujung bumi. Ada orang yang bilang ini, ujung bumi itu Papua, ya udah lu pergi ke Papua dah. Ya nggak apa-apa kan? Papua juga keren. Haleluya. Papua juga keren. Lebih keren dari yang lain-lain kayaknya. Ini itu yang kita harus bangun. Karena Tuhan pakai kita untuk kepentingannya. Jangan kita balik untuk pakai Tuhan untuk kepentingan pribadi kita. Tapi Tuhan pakai kita kalau Roh Kudus turun atas kita. Kamu dan saya, Bapak, Ibu dan saya, untuk melanjutkan kepentingan Tuhan di dalam dunia ini. Untuk memberitakan kasih-Nya, memberitakan kemuliaan-Nya, memberitakan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Dia, untuk mereka percaya kepada Dia. Haleluya. Jadi dalam setiap langkah hidupmu, dalam setiap, dengar, kalau engkau menyadari bahwa Tuhan ada dalam hidupmu, maka setiap pekerjaanmu, setiap bisnismu, setiap pelayananmu, setiap keluargamu, itu semuanya untuk siapa? Untuk kerajaan Tuhan. Haleluya. Semuanya untuk kerajaan Tuhan, bukan untuk kamu. Bukan untuk kepentingan kamu, tapi semua untuk kepentingan Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara masih punya prinsip begini, ini uang saya pakai untuk hidup saya. Ini harta saya pakai saja untuk hidup saya. Atau apa, ini kuasa yang Tuhan pakai, kasih ke saya bisa pakai aja untuk kepentingan saya, supaya orang menghormati saya. Sekarang ini mulai rubah semuanya ini. Bahwa semua yang kamu punya, kamu harus pakai untuk kepentingan kerajaan. Ya setuju katakan amin. Apapun itu. Keluargamu, anak-anakmu, usahamu, bisnismu, bahkan pelayananmu, bahkan gerejamu. Kamu dan saya harus bawa untuk apa? Kepentingan kerajaan. Haleluya. Kan banyak orang yang sombong tuh. Ketika dia sudah melayani, jadi song leader atau jadi pembicara kayak saya begini. Sombong, diundang kemana-mana. Sopnya minta ampun. Ya, kalau kita lakukan itu berarti kita menganggap bahwa semuanya itu datang dari kita, bukan dari Tuhan. Kalau kita menganggap kita hebat, itu berarti kita sedang mengagungkan diri kita, bukan Tuhan. Padahal sebenarnya di atas mimbar yang harus kita lakukan adalah Yesus dimuliakan melalui apa yang kita sampaikan. Yesus dimuliakan melalui apa yang kita layani. Yesus dimuliakan melalui setiap bisnis, pekerjaan. Yesus dimuliakan melalui setiap keluarga kita. Dan begitu. Karena semuanya dia pakai untuk kepentingan kerajaan. Kita bisa tahu begini, orang yang tidak pakai Roh Kudus di dalam hidup dia, apa?
dia pakai semua yang punya Tuhan untuk kepentingan diri dia. Haleluya. Ini baik. Jadi kalau hari ini kamu punya pikirannya begini, oh itu kan aku. Nah itu berarti kamu belum bekerja dengan Roh Kudus. Roh Kudus belum bekerja dalam hidup. Bukan Roh Kudus nggak ada, Roh Kudus ada. Cuma kamu saja yang belum mau untuk bekerja dalam kehidupan. Makanya dia diam dan dia jadi kecil dalam hidup. Kamu, kedaginganmu yang jadi besar. Amin. Jadi mau-maunya kamu aja. Itu jadi persoalan bagi kita semua. Mari hari ini kita sadar bahwa semua yang kita punya, semua apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, semuanya untuk kepentingan Tuhan. Amin. Untuk kepentingan Tuhan. Luar biasa. Nah, bagaimana Tuhan memakai kita? Tuhan memakai kita kan melalui teladan hidup, melalui perkataan dan tindakan, melalui pelayanan, melalui doa. Kita adalah saksi nyata tentang kasih dan kuasa Allah. Hidup kita harus mencerminkan kebaikan, kasih, dan pengampunan. Haleluya, itu melalui teladan hidup kita. Jadi kalau orang lihat kita, ini loh, kasarnya gini. Ketika orang lihat kita, orang memuliakan Tuhan. Orang meninggikan, wah hebat ya Tuhan. Tuhan bisa pakai dia. Tuhan bisa pakai. Nah, itu berarti saudara berhasil. Haleluya. Tapi kalau cuma bilang begini, hebat ya Pak Ampi ya. Nah itu berarti saya nggak berhasil. Amin. Itu berarti saya nggak berhasil. Tapi kalau ada orang yang bilang, hebat, Tuhan pakai Pak Ampi, itu luar biasa. Itu berarti saya berhasil. Sedang memuliakan Tuhan di dalam setiap pelayanan saya. Amin. Jemaat juga kadang-kadang yang membuat sehingga hamba Tuhan itu bisa seperti itu, bisa jatuh. Amin. Jangan salahkan hamba Tuhan juga. Ya, hamba Tuhan juga salah, gitu ya. Hamba Tuhan juga salah karena dia juga manusia. Tapi kadang-kadang yang membuat semuanya itu tuh jemaat. Haleluya. Nah, saya ngajar setiap jemaat di sini. Hormati pendeta, ya. Hormati mereka. Hargai mereka, oke. Tapi jangan tinggikan mereka. Jangan muliakan mereka. Jangan sembah-sembah mereka. Nah, setuju katakan amin? Jangan sembah mereka. Kalau saudara kayak begitu, itu bikin hamba Tuhan kacau. Hamba Tuhan juga manusia. Dia, enggak gua. Tapi hatinya, gua disanjung. Lama-lama terjerembab juga. Amin. Amin saudara. Makanya kita harus jaga. Kita harus jaga hidup kita juga. Hamba Tuhan itu perlu dihormati, perlu dihargai. Iya. Cuma jangan disanjung. Jangan ditinggikan. Jangan dimuliakan. Karena kemuliaan itu cuma datang dari siapa? Untuk siapa? Yesus. Udah itu aja. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya mengajar setiap jemaat yang ada di sini. Ya mungkin ada cuma jemaat tamu juga yang hadir. Bapak Ibu harus seperti itu. Tiba-tiba, kok malu kejar pendeta? Kamu cari pendeta atau cari Tuhan? Kamu sedang memanfaatkan itu, manfaatkan Tuhan untuk kerajaanmu sendiri. Haleluya. Memang pikir pendeta-pendeta di tempatmu itu nggak bisa berdoa bagi kamu. Kalau Tuhan mau sembuhkan kamu, Tuhan bisa pakai dia untuk sembuhkan kamu. Setuju katakan amin? Jadi gini, kadang-kadang orang merasa gini, kayaknya saya di gereja ini salah deh. Enggak salah, kamu aja yang salah. Enggak kan? Enggak salah, kamu di gereja itu enggak salah. Tapi kalau kamu berpikir, aduh salah, ya kamu yang salah. Berarti rubah pola pikir kamu, rubah hati kamu, supaya kamu jadi benar. Karena semua di dalam Tuhan, semua dalam gereja, itu punya Tuhan. Mau di gereja mana aja. Enggak saudara, mau di gereja mana aja. Bukan hanya di roh, bukan. Tapi di gereja mana saja, itu ada Tuhan di situ. Tergantung kita. Haleluya. Dan saudara, ini penting nih bagi kita supaya jangan kita salah. Ya, gini, kalau di rock aja yang enak karena begitu. Hei, di rock ada Tuhan, di mana-mana juga ada Tuhan. Bahkan di rumahmu juga ada Tuhan. Amin. Di kantin di bawah juga ada Tuhan. Haleluya. Lu iya dong. Di kantin kalau nggak ada Tuhan nggak bisa kasih makan orang-orang. Walaupun harus bayar kan. Kalau nggak bayar, ya udah. Bu Yanji sama Ika marah-marah. Tutup deh besok.
Abu-Susan yang mana. Ya, jadi itu yang harus kita lihat. Kita diutus untuk mewartakan kabar baik atau Injil Kerajaan Allah. Baik melalui perkataan maupun tindakan kita. Itu yang saya tadi bilang. Kamu ada di mana? Kita ada di mana? Harus menyatakan Kristus dalam hidup kita. Injil Kerajaan Allah. Kita harus bawa kemana-mana. Di mana aja. Di tempat kamu berada, di tempat kamu bekerja, kamu jadi bos di tempat kamu kerja. Dengar baik-baik. Kamu adalah pelayan Tuhan. Haleluya. Kamu harus melayani orang dengan baik. Itu dasar kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus penuhimu, pasti kamu akan memimpin dengan baik, dengan penuh kasih. Haleluya. Lupa, saya kan dibayar jadi saya harus begini. Ya, kamu dibayar, tapi kamu tahu uang itu tuh datang dari Tuhan. Amin. Bukan datang dari bosmu, tapi itu datang dari Tuhan bagi kamu. Jadi kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi melalui pelayanan Tuhan memakai kita, dan dalam berbagai pelayanan mulai dari mengajar firman Tuhan, membantu sesama, dan menyatakan kebenaran melalui doa. Doa adalah kekuatan kita dalam peperangan rohani untuk menolong orang-orang yang terbelenggu. Yang setuju katakan amin. Dengar, kalau kamu berdoa bagi kelepasan orang sakit, orang itu lepas, bukan kamu, tapi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi sekarang ini kan beda, betul kan? Sekarang ini beda. Makanya orang cari pendeta itu begitu. Orang kemana-mana cari, Tuhan itu hebat ya. Ya bukan sama Tuhan yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat. Kacau kalian. Kacau nih kita. Padahal kita nih orang-orang yang sudah percaya Yesus loh. Ya Tuhan pakai dia benar. Ya Tuhan pakai dia benar. Cuma dia bukan yang harus ditinggikan, tapi Yesus yang harus ditinggikan. Yang setuju katakan amin. Ya. Ini kita ada di gereja ini semua juga karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, penyakit bisa sembuh juga bisa di sini karena Tuhan ada di sini. Yang setuju katakan amin. Jangan cari kemana-mana. Kalau kamu cari kemana-mana, kamu tidak percaya Tuhan yang kamu percaya. Jadi kamu datang ke sini ini apa tujuannya apa? Coba. Jadi kamu datang ke sini tujuannya apa? Mungkin karena teman, mungkin karena yang lain, supaya nggak enak lah sama Pak Ampi. Karena di jalan ini buang muka lagi sama Ampi. Gue nggak pernah buang-buang muka. Muka aku cuma satu, ngapain buang-buang? Gitu. Jadi gitu. Yang harus kita lakukan itu seperti itu. Jangan cari-cari, tapi cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di rumah pun Tuhan bisa menyembuhkan kamu. Melalui siapa? Melalui istrimu, melalui anakmu, melalui suamimu, melalui orang-orang terdekatmu di rumah. Kalau memang Tuhan mau sembuhkan kamu. Yang setuju katakan amin. Bukan berarti hamba Tuhan seperti itu salah. Enggak benar. Cuma kita kadang-kadang yang enggak benar. Amin. Kita kadang-kadang yang enggak benar. Gereja itu cari Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di gereja itu bukan cari pacar bagi yang jomblo. Amin. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kamu. Haleluya. Kalau kamu setia memuliakan Tuhan, pasti Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kamu. Hai jomblo-jomblo ngenes. Yang terakhir, ya waktu saya udah habis sebenarnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 dinanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang setuju katakan amin firman ini. Nah, yang terakhir, pemuji-pemuji maju. Ini, walaupun Kristus telah naik ke surga, tapi janjinya harus kita percaya. Amin. Jadi walaupun Yesus, kita sudah nggak lihat Yesus secara fisik, ya, Yesus sudah naik ke surga, sudah kita nggak lihat secara fisik, tapi kita harus percaya kepada janjinya. Yang setuju katakan amin. Kita harus percaya kepada janjinya. Dengar, malaikat Tuhan yang dua orang itu bilang ini,
Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Janjinya itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Percaya kepada janjinya. Dia sudah memberkati engkau, dia sudah menyembuhkan setiap sakit penyakitmu. Dia ada bersama-sama dengan engkau ketika engkau kelelahan. Dia ada bersama-sama dengan engkau ketika engkau punya masalah. Dengar, semua masalah yang datang dari Tuhan bukan untuk menghancurkan kita. Semua masalah yang datang dari Tuhan sebagai ujian bagi kita untuk membuat kita jadi kuat, jadi hebat, jadi apa ya? Bukan hebat, jadi dewasa, jadi matang. Haleluya. Kalau saudara mau jadi matang di dalam Tuhan cuma satu, izinkan masalah terjadi dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara mau naik tingkat, mau naik kelas, harus ada apa? Udah. Kalau nggak ujian, nggak naik. Yang setuju katakan amin. Hanya kiri kanan. Lu udah dapat ujian belum? Udah stop. Dengar. Pertanyaan selanjutnya. Kalau belum dapat, minta ujian dari Tuhan. Berani nggak? Berani nggak? Kalau mau naik kelas berani. Kalau mau naik level berani. Oh pas saya nggak berani ya udah. Tinggal aja di TK. Haleluya. Udah tinggal aja di TK. Kalau kamu mau naik level, kamu harus berani untuk menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap masalah, setiap ujian yang terjadi dalam hidup. Dengar, semua ujian yang datang dari Tuhan itu membuat kamu naik kelas. Ya, setiap ujian yang datang dari Tuhan itu mendewasakan, mematangkan kamu, menguatkan kamu sehingga kamu menjadi orang-orang yang kuat. Jadi mari percaya kepada janjinya, walaupun hari ini kita tidak melihat Yesus. Amin. Tapi kita melihat representasinya Yesus. Jadi orang lihat kita, orang lihat Yesus. Amin. Coba lihat kiri kanan, lu lihat Yesus enggak? Jangan operasi gigi. Jangan besok begini terus operasi plastik kayak Yesus. Karaktermu seperti Kristus. Orang lihat kita, orang lihat. Yang terakhir, percaya bahwa Tuhan mampu selalu memenuhi janji. Karena itu adalah karakternya. Yang setuju katakan amin. Itu karakter Tuhan. Ketika dia berjanji, dia mempertaruhkan pribadi dia untuk janji. Amin. Kalau kita kan berjanji, orang punya bilang apa? Hutang kan? Hutang bisa bayar, usah enggak. Bahkan orang yang hutang kadang-kadang lebih galak daripada orang yang hutang. Betul kan? Kalau mau hutang datang mengemis-ngemis, pas mau ditagih bayar, waduh galaknya kayak anjing apa? Elder. Lebih lagi dari elder. Gitu. Tapi janji Tuhan itu pasti digenapi. Kenapa? Karena dia sedang mempertaruhkan pribadi dia untuk janji. Firman Tuhan katakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Allah kita setia. Dia setia menggenapi janjinya dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan bagi kita.